Kita ini sekarang Masya Allah, ada orang nanya saya, Ustaz, bagaimana ini Pak Ustaz? Kita sudah terancam ini. Apa solusinya Ustaz? Saya bilang begini, memang ada masanya kita harus berjumpa dengan zaman itu. Kalau tidak meleset nanti ramalan Nabi. Ada masanya kita harus berada di era itu. Karena Nabi sudah pernah katakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir tiba masanya, kata Nabi, di mana bangsa-bangsa lain, umat-umat lain akan mengeroyok kamu, akan memperebutkan kamu seperti makanan di atas meja hidangan, kata Nabi. Kita diperebutkan rame-rame kayak makanan kita. Yang barat, yang timur, semua bersatu, bersekutu mereka memperebutkan kita. Sahabat ketika mendengarkan pernyataan Nabi yang kayak begini terheran-heran, dan mereka bertanya kepada Nabi, qalu amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasul, kami dikeroyok, kami diperebutkan layaknya makanan di atas meja hidangan. Apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan jumlah kamu saat itu banyak, kamu itu mayoritas. Walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Tapi kamu sayang, kamu seperti buih di atas lautan, banyak tapi terombang-ambing, tidak punya mutu, tidak punya kualitas apa-apa. Saya tanya Bapak Ibu, kita sudah sampai belum ke era itu? Sudah berada belum kita sekarang? Ini kita zamannya. Jadi kalau nanya, Ustadz solusinya gimana? Ya solusinya kata Nabi apa? Badiru bil a'mali soleh. Itulah solusinya. Bersegeralah kamu beramal soleh. Fitanan kakito'il laili al mudlim. Karena kamu akan menghadapi satu zaman yang penuh dengan fitnah. Hari itu kata Nabi, kondisi iman umat Islam bukan lagi naik turun, tapi imannya sudah keluar masuk. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang Islam waktu itu, paginya dia beriman, sorenya dia sudah kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada juga orang Islam, sorenya dia beriman, paginya dia sudah kafir. Kalau iman naik turun itu biasa Pak, betul. Tapi iman orang akhir zaman nanti bukan naik turun, tapi keluar masuk. Ya kayak sekarang lah, keluar masuk, orang keluar masuk. Syukran Ustaz Rustam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena dingin atau agak redup suaranya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud
wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Raya Al-Ittihad, wabil khusus Ustadz Rustam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah duha Masjid Raya Al-Ittihad rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini atas izin dan perkenannya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertatap muka secara langsung yang selama hampir 2 tahun Ustadz dengan jamaahnya tidak bisa bertatap muka langsung, bisanya hanya lewat Zoom, lewat kamera. Alhamdulillah 2 bulan belakangan ini kegiatan dakwah kita sudah mulai offline. Mudah-mudahan selamanya demikian terus. Sudah 1 tahun lebih sepertinya saya tidak kemari karena COVID. Alhamdulillah setiap bulan Desember, COVID atau tidak COVID, saya biasanya langganan di Masjid Raya Al-Ittihad. Ada beberapa masjid yang saya jadi langganan, selalu menjadi solusi setiap bulan Desember akhir. Karena umat masih bertanya-tanya boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal. Perasaan saya sudah 20 tahun lebih itu pertanyaan. Diulang-ulang terus sampai hari ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan berakhir pertanyaan ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya hari ini, nanti tahun depan tidak ada lagi materi yang seperti ini. Amin. Saya tidak begitu berminat melihat ke kanan karena jumlahnya lebih sedikit. Saya lebih berminat melihat ke kiri karena jumlahnya lebih banyak. Jadi agak miring sebelah nih saya nih. Ya. Mohon maaf bapak-bapak ya kalau saya agak kurang melirik. Apa kabar bapak ibu semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu belum bisa saya lihat wajahnya yang jelas, masih dibungkus. Kalau yang bapak-bapak alhamdulillah lumayan banyak yang jelas. Artinya saya bisa lihat masih mengenali wajah-wajah lama. Belum banyak wajah-wajah baru yang saya lihat datang ke masjid. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini tanggal berapa? Tanggal 26. Ingat tak ada peristiwa apa dulu paling besar tanggal 26 Desember ini? Apa? Nah, tsunami. Ini tanggal 26 ini adalah reuni tsunami. Kalau kemarin 25. Alhamdulillah ada beberapa ustadz yang mengatakan setiap tanggal 25 Desember ke depannya diperingati menjadi hari mu'allaf sedunia. Alhamdulillah ada yang ngusul kemarin. Jadi tanggal 25 Desember itu menjadi hari mu'allaf sedunia. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu bapak penasaran ingin mengucapkan selamat, ucapkan saja selamat hari mu'allaf sedunia. Setuju tidak? Bapak ibu yang saya muliakan, Ustadz Rustam minta saya untuk membahas ini secara spesial tentang, karena masih viral di media, ada ustadz-ustadz beberapa orang kiai yang sepertinya kurang lahan dalam berdakwah, akhirnya dia pergi ke gereja berdakwah. Jadi kurang lahan dakwahnya, pergi ke gereja berdakwah, tahlilan di gereja. Masya Allah, ini luar biasa ini. Bapak ibu, supaya tidak terjadi semacam kontroversi,
simpang siur. Saya ini kan lebih otoritatif, lebih memiliki otoritas untuk memberikan fatwa dalam hal ini. Kenapa? Karena saya pernah jadi mantan dari sono. Bapak Ibu pernah nggak mantan dari sono? Berarti Bapak Ibu tidak punya otoritas untuk memberikan fatwa itu. Saya punya otoritas. Silakan disimak ayatnya. Apa yang terjadi pada tanggal 25 Desember tolong dicatat, nanti ada hadiahnya. Ya, hadiahnya hadiah umroh. Tapi bayar sendiri. Ya Bu, insya Allah ini berhadiah umroh, biaya sendiri. Dicatat di dalam kitab suci agama lain, dalam perjanjian baru namanya Injil Lukas. Apa? Ustadz, ini mic-nya keluar apa dalam aja? Dalam aja, mantap. Nanti kalau luar pulang-pulang di borgol saya. Injil apa tadi Bu? Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Ulangi. Injil apa Pak? Ini bapak-bapak oleh berprotes. Ustaz Nababan matanya ke sana melulu katanya. Injil apa Pak? Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Bunyinya, pada hari ini, itu bunyinya, tanpa menambah dan mengurangi. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ulangi. Ini saya di gereja apa di masjid ini? Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, simak baik-baik. Nanti biar Bapak Ibu yang menyimpulkan apa itu Natal. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, yang lahir kemarin nabi atau Tuhan? Nah, berarti nggak nyimak nih ibu-ibu nih. Ulangi lagi. Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaannya, yang lahir kemarin nabi atau Tuhan? Yang lahir kemarin nabi atau Tuhan? Kalau begitu, boleh tidak mengucapkan selamat Natal? Alasannya apa? Karena yang lahir itu Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan selamat hari Natal, berarti selamat hari lahir Tuhanmu. Gimana itu? Kalau Tuhan lahir? Hah? Jadi kalau ada profesor ahli Quran mengatakan tidak apa-apa mengucapkan karena ada dalam Al-Quran. Wah, ini saya pikir perlu dikoreksi lagi ilmunya ini. Karena tidak tahu substansinya. Wajar karena beliau tidak pernah dari sono tadinya ya. Karena saya dari sono tadinya jadi tahu. Saya jelaskan kepada Bapak Ibu, dulu sebelum saya menjadi muslim, tidak pernah kita memperingati kelahiran Nabi Isa. Yang kita peringati itu adalah kelahiran Tuhan Juru Selamat. Berarti yang lahir kemarin itu bukan Nabi. Kalau Nabi, no problem, kita sepakat. Tapi dalam iman mereka yang lahir itu bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi yang lahir itu adalah anak Tuhan.
Makanya haram. Yang menjadi haram itu karena keyakinan mereka yang lahir itu adalah anak Tuhan atau Tuhan. Itu yang menjadi pokok masalah. Kalau yang lahir itu Nabi Isa, no problem. Kita ucapkan selamat karena Nabi Isa juga kita imani. Betul tidak? Jadi ini yang tidak pernah diungkap oleh ustadz-ustadz. Dia hanya mencari titik-titik persamaan. Di samping mereka tidak mengalami. Saya ini menyampaikan berdasarkan dalil, bukan kata saya itu. Itu ayat yang saya bacakan tadi, Bu Pak, itu dalam Injil, tanpa ditambah dan dikurangi, bunyinya seperti itu. Itulah Natal. Jadi yang lahir itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Bagaimana respon kita sebagai umat Islam mengatakan itu anak Tuhan lahir? Kan sudah jelas ayatnya. Lam yalid wa lam yulad. Apa artinya? Yang namanya Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanak. Yang namanya Tuhan itu tidak lahir dan tidak dilahirkan. Tuhan itu berdiri sendiri. Bukan Tuhan orang Arab. Sebab ada juga tokoh mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Memang bukan orang Tuhan itu. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu Khalik. Jadi orang sekarang ini makin aneh-aneh. Ada yang bilang, Pak, Bu, ini kontroversi, ini khilafiyah. Kalau bicara akidah itu tidak ada khilafiyahnya. Yang ada khilafiyah itu kalau membahas fikih. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah bentuknya qat'iyud dalalah. Apa? Qat'iyud dalalah, bukan dhanniyud dalalah. Apa artinya qat'iyud dalalah? Qat'iyud dalalah artinya dalilnya sudah qat'i, bukan zanni. Kalau zanni masih prasangka, masih multi interpretasi, masih multi tafsir. Kalau akidah itu, Pak, Bu, itu jelas, tegas, to the point, tidak bertele-tele kalau bicara akidah. Maka ayat-ayat akidah dalam Al-Quran itu selalu masuk kepada ayat-ayat Makkiyah, bukan ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah artinya apa? Ayat-ayat yang turun di Makkah. Apa ciri-ciri ayat Makkiyah itu? Di antaranya ciri-ciri ayat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, suratnya pendek-pendek. Dan ayat yang turun di Makkah itu lebih banyak bicara persoalan akidah, masalah keimanan. Beda kalau ayat Madaniyah. Kalau ayat Madaniyah itu banyak bicara tentang hukum-hukum, bicara fikih, bicara syariat. Dan kalau sudah bicara akidah, itu dalam Quran paten. Kenapa? Akidah itu hitam putih, tidak ada yang abu-abu. Jadi ada bapaknya para janda. Bu, pernah dengar nggak? Ada bapaknya para janda. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Bapaknya para janda. Siapa namanya? Abu Janda. Berarti Abu Janda itu bapaknya para janda. Dia menantang. Kalau ada ya dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang melarang mengucapkan selamat Natal, saya berikan hadiah 50 juta rupiah. Hebat betul ini. Bu, Pak, dulu ketika saya masih Kristen, terus terang ya, ketika umat Islam akan merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, sedikit pun kami sebagai orang Kristen waktu itu tidak pernah terpikir atau tidak pernah heboh mau ngapain kepada orang Islam, tidak pernah. Tapi aneh, sejak saya menjadi Muslim sampai hari ini, perasaan saya kalau orang Nasrani mau Natal, yang paling heboh itu orang Islam. Betul nggak? Paling heboh orang Islam.
Orang Kristen itu Pak Bu tidak pernah nuntut apa-apa, bahkan mereka rasanya risih kalau orang Islam itu ngucapin yang kayak begitu. Udahlah, urusan agama masing-masing, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi aneh, ada segelintir tokoh-tokoh kita paling repot, paling heboh, paling sibuk kalau saudara kita non muslim mengadakan Natalan. Bahkan anggota-anggotanya disuruh menjaga gereja. Giliran ada orang Islam dibantai, tidak muncul orang ini. Ini kadang-kadang aneh ini. Dipertanyakan ini agama orang ini, dipertanyakan akidahnya. Ini muslim apa tidak sih? Ini saya kok jadi marah-marah begini nih. Bapak Ibu, ini saya jelaskan. Orang Nasrani itu tidak pernah heboh kalau kita tahun Idul Fitri, tidak pernah. Tapi kalau mereka yang Natal, saya sejak dari tanggal 1 Desember sampai hari ini, tak berapa banyak sudah WA saya nanya, boleh nggak Ustadz mengucapkan selamat Natal? Yang nanya ini orang Islam. Dalam hati saya, apa pentingnya Anda ngurusin agama orang lain? Kalau ditanya, ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Ya tidak ada lah. Karena yang namanya urusan agama itu Pak Bu, itu sudah masing-masing. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Diulangi lagi, ditakkid lagi, wala antum wala ana abidum ma'abatum, saya sekali-kali tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, kamu juga sekali-kali tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Clear. Jadi kalau Anda cari-cari dalilnya, ya tidak ada lah. Nabi, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama salaf tidak pernah membahas masalah Natal ini boleh apa tidak, karena ini sudah wilayah akidah, ya sudah masing-masing. Ulama-ulama dari abad ke-20 kemari, ulama-ulama kontemporer yang ada sekarang ini mengatakan ini kontroversi. Nggak ada kontroversi. Anda yang mengatakan kontroversi. Ini masalah akidah, bukan kontroversi. Ini sudah paten. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tidak ada yang hilafiah di situ. Jelas Bu? Jadi kira-kira tahun depan masih kita bahas lagi nggak ini? Nggak lagi. Terakhir ini ya. Janji ya terakhir ini. Ya tahun depan tak ada lagi pembahasan tentang Natal. Karena sudah paten. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dulu sejak Nabi itu diangkat menjadi Rasul, turun ayat, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Ayo orang yang berselimut, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, qum fa'anzir, bangkit, bangun kamu, berikan peringatan, berikan dakwah. Sejak itulah Bapak Ibu, orang-orang kafir Quraisy tidak senang lagi kepada Nabi. Gak senang kepada Nabi. Segala macam cara upaya mereka lakukan untuk membujuk Nabi agar berhenti berdakwah. Datang petinggi-petinggi Quraisy, ya Muhammad, kalau kamu mau berhenti berdakwah, ngajak-ngajak umat kami kepada Islam, kamu berhenti, kamu akan kami angkat menjadi pemimpin kami di kota Makkah ini. Kamu jadi presiden. Kata Nabi, tidak. Atau barangkali kamu ingin harta benda, dengan catatan kamu berhenti berdakwah, saya berikan kamu harta benda, seluruh penduduk Mekah menyerahkan hartanya kepadamu. Kata Nabi, tidak. Atau kami berikan wanita yang paling cantik di Makkah ini, pun tidak, kata Nabi. Nabi bikin pernyataan apa Bapak Ibu? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yamini ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yudhhirahu Allahu aw ahlaka duna. Apa kata Nabi? Demi Allah,
Seandainya mereka letakkan matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya tidak akan pernah berhenti berdakwah sampai Allah menampakkan Islam atau saya hancur karena dakwah itu, kata Rasulullah. Jadi Rasul itu ditawarin apa saja, Bu, Pak, tidak mau. Terakhir negosiasi yang kayak begini nggak laku, Nabi tolak. Mereka berusaha membangun kompromi dengan Nabi, ya, membangun kompromi dengan Nabi. Kata orang Quraisy, Muhammad, kalau gitu kamu tidak mau berhenti dakwah, bagaimana kalau gini aja dah? Bagaimana kalau kita saling gotong royong, saling gantian dalam beribadah? Misalnya kata orang kafir nih, 1 tahun lamanya kami ikut ke masjid beribadah menurut agamamu. Nanti tahun berikutnya kamu ikut ke tempat kami menyembah berhala kami, setahun ganti-gantian. Dibangun kompromi yang semacam ini. Maka turunlah ayat surat Al-Kafirun tadi. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Begitu dulu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini karena adanya penolakan Nabi untuk kompromi dalam dakwah itu. Kompromi dalam ibadah. Ada tokoh kita malah sok paling toleran, seakan-akan dia lah paling toleran, datang ke gereja, berkhutbah di gereja. Itu bukan toleransi, itu namanya tololisasi. Apa Pak? Apa itu artinya itu? Saya pun tidak tahu, asal ngomong aja saya. Coba Bapak Ibu saya tanya, siapa manusia yang paling toleransi di muka bumi ini? Siapa? Siapa bisa jawab? Siapa manusia yang paling toleran di muka bumi ini? Siapa? Siapa yang paling toleran? Bu, siapa manusia paling toleran di muka bumi ini? Siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia paling toleran. Pertanyaan saya, pernah enggak Nabi Muhammad masuk ke rumah ibadah orang kafir? Pernah enggak? Ini ada orang atas nama toleransi, dia berkhutbah pula di gereja, itu toleransi apa tolerisasi itu? Nah inilah, maka kita ini Pak Bos sekarang berada dalam ancaman akidah yang luar biasa kita saat ini. Lembaga-lembaga strategis di Indonesia ini Bu, Pak, udah dipegang oleh orang-orang yang kafir dan orang munafik. Kita ini sekarang Masya Allah, ada orang nanya saya, Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz? Kita sudah terancam ini. Apa solusinya Ustadz? Saya bilang begini, memang ada masanya kita harus berjumpa dengan zaman itu. Kalau tidak meleset nanti ramalan Nabi. Ada masanya kita harus berada di era itu. Karena Nabi sudah pernah katakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir tiba masanya, kata Nabi, di mana bangsa-bangsa lain, umat-umat lain akan mengeroyok kamu, akan memperebutkan kamu seperti makanan di atas meja hidangan, kata Nabi. Kita diperebutkan rame-rame kayak makanan kita. Yang barat, yang timur, semua bersatu, bersekutu mereka memperebutkan kita. Sahabat ketika mendengarkan pernyataan Nabi yang kayak begini terheran-heran, dan mereka bertanya kepada Nabi, qalu amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasul, kami dikeroyok, kami diperebutkan layaknya makanan di atas meja hidangan. Apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Bal antum yauma idzin katsir, bahkan jumlah kamu saat itu banyak, kamu itu mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusais sail, tapi kamu sayang, kamu seperti buih di atas lautan, banyak tapi terombang-ambing, tidak punya mutu, tidak punya kualitas apa-apa. Saya tanya Bapak Ibu, kita sudah sampai belum ke era itu? Sudah berada belum kita sekarang? Ini kita zamannya. Jadi kalau nanya, Ustadz solusinya gimana?
Ya solusinya kata Nabi apa? Badiru bil a'mali soleh. Itulah solusinya. Bersegeralah kamu beramal soleh. Fitanan kakito'il laili al-mudlim. Karena kamu akan menghadapi satu zaman yang penuh dengan fitnah. Hari itu kata Nabi, kondisi iman umat Islam bukan lagi naik turun, tapi imannya sudah keluar masuk. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang Islam waktu itu, paginya dia beriman, sorenya dia sudah kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga orang Islam, sorenya dia beriman, paginya dia sudah kafir. Kalau iman naik turun itu biasa, Pak. Betul? Tapi iman orang akhir zaman nanti bukan naik turun, tapi keluar masuk. Ya kayak sekarang lah, keluar masuk, orang keluar masuk. Ada lagi tokoh baru tokoh mengatakan apa? Wah, Islam itu Islam penjajah. Yang bilang itu orang Islam. Islam itu Islam penjajah, Islam penakluk. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah Bapak Ibu, solusi dari persoalan ini tidak lain, kita harus kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan berada di zaman itu nanti, dan sekarang udah kita rasakan itu. Paginya orang beriman, sorenya dia kafir. Paginya dia masih pergi sholat subuh, masih berjamaah, masih zikir-zikir, masih baca Quran. Sorenya dia malah kafir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Amin. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau sudah urusan agama itu paten sudah. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal itu? Ayatnya tadi ada dalam Injil, sekarang baca ayat dalam Qur'annya, pembanding. Coba buka Al-Qur'annya, Bu. Bapak-bapak tidak usah minta, karena bapak-bapak sudah hafal. Yang ibu-ibu, buka Al-Qur'annya surat Maryam, ayat 88 sampai 92. Surat ke-19. Surat apa, Bu? Maryam, ayat 88 sampai 92. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Lihat, ketemu, Bu? Ayat 88 surat Maryam, surat ke-19. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak. Kata siapa, Bu? Kata siapa Tuhan punya anak? Kata orang Yahudi dan Nasrani. Tuhannya orang Yahudi, anak Tuhan menurut orang Yahudi namanya Uzair. Siapa? Namanya Uzair. Anak Tuhan menurut orang Nasrani namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Tuhan itu punya anak, apa reaksinya Allah? Allah marah, Allah murka. Hei orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar kepada aku, kata Allah. Kamu nuduh aku ada punya anak. Akibat dari ucapan mereka, alam ini semua protes, alam ini marah. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi mau terbelah. Wa takirul jibalu hadda, gunung-gunung mau meletus. Anda aulir rahmani walada. Karena dahsyatnya pengakuan mereka, Tuhan yang Maha Pemurah itu katanya punya anak.
Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal tidak layak, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala punya anak, baik itu anak secara biologis maupun anak secara teologis, anak angkat, anak asuh, anak buah. Allah tidak butuh anak-anak angkat yang kayak begitu, apalagi anak kandung. Sebab Allah tidak punya istri, Allah berdiri sendiri. Betul? Lihat ayat itu. Allah murka sekali kepada keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Tuhan punya anak. Itulah yang lahir kemarin. Ya, jelas Bapak Ibu? Kalau enggak ayat Quran dengan Injil tadi? Kalau tidak, menyatu tidak itu? Injil tadi mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Quran mengatakan mereka yang mengatakan Tuhan itu punya anak, itu yang kemarin lahir itu, maka langit, bumi, gunung semuanya protes, memberikan reaksi yang keras terhadap keyakinan mereka, dan mereka berada dalam kecelakaan yang luar biasa. Pak, Bu, kalau ada saudara kita lagi celaka, lalu Bapak Ibu mengucapkan selamat, kira-kira pantas tidak? Hah? Orang lagi celaka diucapin selamat. Kita balik cara berpikirnya. Coba dibalik cara berpikirnya. Akidah orang Nasrani celaka tidak? Celaka tidak? Orang sudah celaka Anda bilang lagi selamat. Selamat celaka ya? Hah? Kasihan enggak? Kalau saya bisa marah itu. Ente ngejek ya? Ngina ya? Udah celaka diucapin selamat pula lagi. Dalam perspektif akidah kita, mereka celaka, dan dosa mereka itu dosa yang paling besar yang tidak pernah diampuni oleh Allah. Coba buka Qurannya, surat An-Nisa, surat keempat ayat 49 kalau tidak salah itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada enggak ayat ini? Benar enggak itu? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ayat berapa itu? 49, 46, 48. Ya, 48. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan ampunan kepada orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak, kepada orang yang mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan, orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Allah tidak akan pernah memberikan pengampunan kepada mereka selama-lamanya. Apabila mereka sampai mati berada dalam keyakinan itu, menangis darah pun kita, mendoakan keluarga kita, orang tua kita yang mati dalam keimanan yang celaka tadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang syirik. Lihat dalam surat Al-Munafikun. Coba lihat surat Al-Munafikun, surat 63 kalau tidak salah itu. Ayat ke-6-nya. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja bagi mereka orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu. Kamu doakan mereka, kamu mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka atau tidak? Kamu doakan apa tidak? La yaghfirallahu lahum. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang musyrik itu. Bayangkan Pak, Bu, Allah yang maha pengampun saja, dia maha pengampun, tidak sudi mengampuni dosa orang-orang yang kayak begitu. Murka Allah luar biasa. Coba gini, ibu saya tanya, kalau ibu punya anak kandung atau anak angkat lah, nggak apa-apa,
Dari kecil ibu rawat, kasih makan, disekolahin, ya, sampai dia sukses. Begitu dia sukses, tidak berbakti sama ibu, malah dia berbakti kepada orang lain yang tidak punya jasa apa-apa kepada orang itu. Ibu marah enggak? Kesal enggak ibu? Nah, begitulah Tuhan. Allah yang kasih dia kehidupan, Allah yang kasih dia nyawa, Allah yang kasih dia rezeki, malah menyembah bukan kepada Allah yang memberikan dia rezeki itu. Dia menyembah kepada orang lain, manusia kepada makhluk. Bagaimana Allah tidak marah sekali itu? Murka Allah luar biasa. Sampai dia yang maha pengampun saja tidak sudi memberikan pengampunan kepada orang yang syirik. Kok malah ada orang ngaku beriman, sok paling toleran mengucapkan itu, memberikan legitimasi itu. Wong Allah aja yang maha pengampun tidak sudi, kok malah dia mau sok-sokan? Jelas Bapak Ibu. Makanya kita dilarang oleh Allah mendoakan. Buka surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 113. Allah berfirman, "Makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman pengikut Nabi Muhammad, tidak pantas. Apanya tidak pantas, Bu? Tidak pantas Nabi Muhammad dan orang yang beriman mengangkat tangannya berdoa memohonkan ampunan kepada dosa-dosa orang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun mereka orang musyrik itu keluarga terdekatmu, ayahmu atau ibumu, cucumu, keponakanmu, mim ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kalau sudah tegas-tegas kayak begini Pak Bu, kadang-kadang mau nangis saya. Kenapa? Karena ayah saya, keluarga saya meninggalnya dalam keadaan yang tidak muslim. Tapi karena ini persoalan iman, masalah akidah, saya tidak boleh bermain dalam perasaan. Betul? Tidak boleh bermain dalam perasaan. Karena ini akidah, ini ranah keimanan, tidak boleh ada kompromi di dalam akidah ini. Allah yang mengatakan demikian, ya sudah, saya tawakal ala Allah. Betul? Karena dulu waktu ayah saya meninggal itu, saya belum masuk Islam. Jadi lepas dari tanggung jawab. Alhamdulillah. Oleh karena itulah Bapak Ibu, Natal itu mengerikan sekali. Bahkan ada orang nanya saya, Ustaz, kenapa ya setiap bulan Desember itu banyak kali musibah? Saya pikir betul-betul juga ya. Tsunami Aceh Desember, tsunami Nias Desember juga, Gunung Semeru kemarin Desember, apalagi Gunung Merapi juga Desember, apalagi banyak. Jangan-jangan ini sebagai reaksi tadi, boleh jadi ya, reaksi alam ini. Betul? Karena alam ini marah, murka dengan keyakinan mereka yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Jadi supaya saya tidak ada dipersoalkan orang, maka saya pakai dalil. Jadi yang lahir kemarin itu bukan nabi, bukan rasul. Yang lahir itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Nah, kalau begitu tahun depan insya Allah tutup sudah, close. Gak ada lagi tema tentang boleh apa tidak mengucapkan selamat Natal, karena hari ini terakhir jawaban saya sudah tuntas. Ya, udah pakai dalil Injil, udah pakai dalil Quran. Nah, kalau lagi masih bertanya-tanya, itu tanda tanya kita, betul? Nah, sebelum saya masuk kepada sesi tanya jawab, ada sedikit selingan iklan. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya sukses mendirikan pesantren mu'alaf yang sampai hari ini sudah memiliki 6 cabang di Indonesia, mulai tahun depan, ajaran baru tahun depan ini, saya sudah membuka pesantren umum. Bukan saja pesantren yang untuk mu'alaf, tapi ini untuk anak-anak muslim pada umumnya, ya. Di Gadok Bogor
insya Allah model pendidikannya, model pesantren ini arahnya ke Gontor, ya, menggunakan dua bahasa, bahasa Arab dan Inggris. Kalau ada anak-anak yatim yang cerdas, anak-anak duafa yang bagus baca Quran dan cerdas, yang tamat SD pada tahun ini, serahkan kepada kami gratis, ya, serahkan kepada kami gratis. Tapi dengan seleksinya, baca Qurannya bagus, intelijensinya cerdas, karena kita mau mengkader. Adapun anak-anak orang yang mampu secara finansial, tentu ada bayarannya, bayaran makan dia, bayar makan minum dia, ya. Tapi khusus anak mu'alaf, anak yatim dan duafa, itu kita gratiskan. Alhamdulillah, tenaga pengajarnya itu orang-orang profesional, alumni Gontor dan alumni Timur Tengah. Bahkan kita ada tenaga pengajar langsung dari Arab. Jadi bukan alumni Arab lagi, langsung orang Arab. Dalam rangka apa? Supaya saya ingin berkontribusi. Selama ini hanya ngurusin mu'alaf saja, tapi saya ingin juga mengurusin anak-anak orang Islam yang mana sekarang ini lagi terancam akidah anak-anak kita. Betul? Nanti dibagikan brosurnya, silakan kalau ada informasi ini. Yang kita terima tamat SD aja, laki-laki tapi perempuan tidak. Hanya untuk laki-laki. Tamat SD tahun ini, ajaran baru tahun depan 2022 kita terima lewat program tes. Ada seleksi tesnya, ya. Pokoknya kabarkan ada anak tetangga yang tidak mampu, ada anak yatim, serahkan ke kami, tidak ada biaya sama sekali, ya. Kita mau kader, memberikan kaderisasi kita supaya nanti anak-anak muslim ini berbobot, berkualitas. Setuju? Baik, itu selingan iklan saja, nanti ada di sana brosurnya, silakan. Sekarang tiba saatnya kita tanya jawab, karena waktu kita terbatas sampai jam 9. Kita perkaya dengan diskusi, supaya tidak terlalu menolok. Dan saya persilakan dulu yang bapak-bapaknya. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya. Iya, tolong Ustadz kasih mic-nya. Ya, di sebelah kanan saya, silakan Pak. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Taufik, ya. Tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan mengenai mengucapkan selamat Natal dan sudah memberikan juga contoh bahwa ada beberapa tokoh Islam yang mengucapkan tersebut. Lantas kalau misalkan sudah terucap kata itu dari seorang tokoh, apakah status keimanannya itu berubah? Karena tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan kalau doakan atau tidak didoakan untuk meminta ampunan kepada orang itu, aku tidak akan mengampuni. Nah, yang kedua, status dia, kalau dia kebetulan kita tahu bahwa tokoh tersebut dia sholat sebagai imam, dikatakan begitu besar dari belakang, apa kita harus bersedia juga menjadi imam? Iya. Setelah mengetahui tersebut. Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah Pak Taufik, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana status keimanan orang yang sudah terlanjur mengucapkan selamat Natal? Kalau dia itu tidak tahu tadinya, tidak mengerti hukumnya, karena dia menganggap itu adalah kelahiran Nabi Isa biasa saja, maka orang itu tidak ada dosa baginya, dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah. Karena sesuatu yang tidak tahu itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia sudah dapat penjelasan yang kayak begini, tahun depan masih dilanggar lagi, maka akidah orang itu sudah rusak, tidak bisa dijadikan panutan, tidak bisa dijadikan imam lagi orang itu dalam sholat maupun dalam kenegaraan. Semestinya begitu. Ya begitu Pak Taufik. Jazakallah khair. Ya silakan Pak. Habis ini ibu-ibu saya siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Saya Purwadi. Pak Purwadi. Begini Ustaz, beberapa waktu akhir-akhir ini, Boleh Bapak buka maskernya supaya jelas. ya Ustaz, beberapa waktu terakhir ini kita disibukkan dengan akidah sekulerisme, yaitu Islam Nusantara. Nah,
Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana penjelasan dari sisi akidah terus proteksi kita pada kondisi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakallah khair ya Pak Purwadi. Iya, sekarang ini gerakan-gerakan sekularisasi atau sekularisme ini dan juga Islam sempalan ini lagi marak di mana-mana. Salah satu tantangan kita yang terberat adalah istilah Islam Nusantara. Islam itu tidak ada pakai embel-embel. Tidak ada Islam Timur Tengah. Tidak ada Islam Indonesia. Tidak ada Islam Nusantara. Yang ada itu hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nggak ada ayat Inna dina indallahil Islam Nusantara. Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Yang ada Inna dina indallahil Islam. Apalagi istilah-istilah yang ada sekarang ini cenderung merusak akidah Islam. Sudahlah melahirkan satu istilah baru, ini pun makin merusak akidah umat Islam. Jadi menurut saya kita harus hilangkan semua label-label tambahan. Yang ada adalah Islam saja. Nggak ada Islam Barat, Islam Timur. Yang ada adalah Islam tok. Titik. Islam tok pun tak ada. Yang ada Islam saja. Saja pun tidak ada. Islam diam aja saya dah. Ya, hanya ada Islam tanpa ada embel-embel yang lain. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya jangan pernah mentaati ajarannya. Jangan pernah dengarkan fatwa-fatwanya. Apalagi saya dengarkan ada fatwa tokoh yang terbaru kemarin ini. Islam sejati adalah Islam Nusantara. Islam Timur Tengah itu adalah Islam penakluk, Islam penjajah. Na'udzubillahi min. Dari manalah orang ini tahu ada Islam penjajah? Islam itu disebarluaskan bukan dengan kekerasan. Islam tidak pernah disebarluaskan dengan bentuk penjajahan. Islam itu agama atau orang? Islam agama apa orang? Agama apa orang? Penjajah itu orang apa agama? Penjajah itu kan berarti ada oknum penjajah. Kan tidak nyambung bahasa itu. Islam penjajah. Islam itu orang bukan? Islam itu bukan manusia. Penjajah itu manusia. Dari sisi bahasa aja udah tidak nyambung. Islam penjajah. Islam itu bukan orang, penjajah itu orang. Nggak bagus tuh Bu. Senang saya kalau ibu udah marah gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan pernah kita menghinakan Timur Tengah, merasa kita paling hebat dari orang Arab. Asal usul agama pertama kali turun di mana? Apa bisa cabang lebih hebat dari pusat? Hah? Coba kita bicara berpikir. Ada gontor pusat di Ponorogo. Kemudian bikin cabang-cabang di mana-mana. Mana lebih hebat yang di cabang daripada yang di gontor pusat? Nah, yang di pusat. Darun Najah bikin pesantren dulu Jami. Ya, pusatnya di situ. Dia bikin cabang-cabang di mana-mana. Mana lebih hebat cabang daripada pusatnya? Pusat. Dulu Islam ini datang pertama kali di negara mana? Di Arab. Kita ini cabang bukan? Mana lebih hebat pusat daripada cabangnya? Nah, kok ngaku-ngaku kita lebih hebat dari pusatnya? Oh, yang ngomong aja belajar ke sana, aneh nggak? Yang ngomong aja gurunya orang sana. Nah, ini kadang-kadang udah nggak waras, ya. Susah kalau sudah nggak waras itu susah memang. Jadi oleh karena itu kita menyikapinya, jangan dengarkan fatwanya, ya, jangan ikutin ajarannya. Silakan, ini semua ada yang men-setting ini, ya, karena kita memang nanti akan sampai kepada zaman itu, di mana nanti yang tersisa kata Nabi apa?
Orang-orang beriman dimatikan duluan sama Allah. Yang tinggal nanti, yang panjang-panjang umurnya, orang kafir, orang-orang munafik. Ada teman saya bilang, oh kalau gitu Ustaz, saya gak usah soleh-soleh amat lah Ustaz. Saya pengen panjang umur katanya. Karena kalau yang soleh-soleh cepat mati. Nah ini cara berpikir terbalik pula lagi nih. Kan yang tersisa nanti orang kafir sama orang munafik. Berarti Anda pengen digolongkan kepada salah satu di antara dua itu? Mau? Nah, lebih enak kita mumpung dosanya dikit-dikit mati aja dah. Nah, iya kan? Baik. Kasih dulu kesempatan ibu-ibu dulu. Tadi udah dua bapak-bapak. Silakan. Silakan ibu di belakang sana. Silakan Bu, silakan. Ya, itu sebelah kiri sana. Sebelah kanan, sebelah kiri ya. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kanan, boleh. Silakan. Terima kasih. Nama saya Lutfia Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, kalau tadi dikatakan kita tidak boleh mendoakan orang-orang musyrik ya, termasuk tokoh-tokoh yang tadi disebutkan mendukung atau bertoleransi kepada yang non muslim. Kalau sebaliknya mendoakan yang buruk boleh nggak? Sebab mereka tokoh-tokoh itu kan jadi panutan umat. Ya maksudnya saya misalnya doakan biar cepat mati lah, atau dikasih stroke gitu. Bagus tuh, bagus Bu. Terima kasih itu pertanyaannya. Masya Allah, luar biasa Bu Hajjah Lutfiah ya. Ya, Lutfiah Fakih. Makasih banyak Bu. Sesak sih dada saya. Iya. Luar biasa, ibu-ibu pun udah mulai sesak dadanya nih. Mendengarkan tingkah laku orang-orang sekarang ini yang luar biasa nih tokoh. Sebenarnya jumlahnya tidak banyak mereka. Cuma memegang peranan strategis. Jumlahnya nggak terlalu banyak. Segelintir aja kok. Bisa dihitung dengan jari. Tapi orang itu punya peran dan punya pengaruh yang luar biasa. Bisa membrainwash orang. Ibu bertanya tadi, kalau mendoakan mohonan ampun sama orang musyrik diharamkan oleh Allah, tidak boleh. Boleh nggak kita mendoakan orang-orang yang kayak begitu, doanya jelek biar cepat mampus, cepat mati? Ya, kalau dibaca dalam sejarah, Nabi itu ketika dilempari oleh orang-orang Taif, penduduk Taif, sampai copot gigi Nabi, berdarah-darah kakinya, dilempari. Malaikat penjaga dua gunung di Taif marah, minta kepada Nabi supaya berdoa agar gunung-gunung di sekitar Taif itu diangkat, diratakan semua penduduk Taif. Tapi Nabi mengatakan, saya diutus oleh Allah bukan untuk mengutuk umatku. Lalu Nabi berdoa waktu itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu kalau saya ini adalah utusan Allah kepada mereka. Jadi dalam hal doa sepertinya bukan tidak boleh, tapi tidak ada contohnya. Nah, tidak ada contohnya dari Nabi doa yang sifatnya mengutuk. Ya, mungkin yang bisa dilakukan, doakan diberikan Allah hidayah. Lalu kalau doanya minta supaya dicepatkan mati, ya sebenarnya doa itu tidak bisa mempercepat mati atau memperlambat. Kenapa? Karena mati itu sudah ada ketentuannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur walau sesaat. Jadi mau didoakan mati, kadang-kadang makin panjang umurnya. Dibacakan Yasin 40 kali, makin gemuk dia. Oh, kalau begitu nggak ada gunanya. Nah, mungkin doanya kalau di Pakistan
Mereka nggak pakai doa, main apa? Main pancung. Oh, main pancung aja orang Pakistan itu. Kalau ada orang tertentu mengejek, menghina Islam, udahlah. Bahkan yang unik, dia diangkat jadi ajudan nih, pengawal. Kebetulan yang dikawal ini, bosnya ini keseleo lidahnya menghina Islam, langsung dipancung sama ajudannya sendiri. Orang-orang Pakistan begitu. Kalau kita Indonesia, alhamdulillah toleransinya tinggi, ya. Kita tinggi toleransinya. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang kena pancung. Ya. Malah yang kena lempar orang yang soleh, ke almarhum Ali Jabir. Nah, dia soleh. Malah yang soleh yang dipancung. Orang-orang yang kayak begitu malah aman-aman aja. Bapaknya para janda itu dulu luar biasa itu menghina Islam, tapi merasa aman-aman aja dia. Coba kalau di Pakistan itu udah habis itu, ya. Nah, jadi terima kasih Bu Hajah Lutfiah Fakih, luar biasa beliau sampai merasakan sesak dada melihat tingkah laku para tokoh sekarang ini yang makin merendahkan Islam itu. Jazakillah khair Bu. Tadi Ibu di sana silakan. Ya. Waalaikumsalam Bu. Yang pertama adalah bolehkah kita mengucapkan 1 Januari 1 Januari selamat tahun baru. Yang kedua, apakah boleh kita hadir ketika kita diundang untuk pernikahan perkawinan di gereja? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa namanya? Saya Ibu Andati. Ibu Andati. Baik Bu, makasih. Jadi saya jawab dari nomor 2. Boleh nggak kita menghadiri pemberkatan nikah di gereja? Haram. Karena nikah itu adalah ibadah. Pemberkatan juga adalah ibadah ritual. Haram hukumnya. La a'budu ma ta'budun. Udah jelas. Yang kedua Ibu bertanya, boleh nggak kita mengucapkan selamat tahun baru? Sebenarnya Natal dan tahun baru itu paket. Jadi kalau kita di Islam itu begini, 25 Desember itu diibaratkan kita itu Ramadannya, 1 Syawal itu Lebaran. Nah orang Kristen itu juga begitu. 25 Desember itu bukan hari raya, hari ritual itu. Hari rayanya itu tanggal 1 Januari. Nah, 1 Januari itulah mereka mengunjungi. 1 Januari lah keluar yang namanya bir, keluar yang namanya khomar, keluar yang namanya kue-kue. Kalau 25 Desember itu hari ritual, memperingati kelahiran Tuhan mereka. Tapi hari raya bagi mereka, bersenang-senang, bergembira, mengunjungi rumah satu sama lain, itu 1 Januari. Hanya saja secara akidah, ucapan tahun baru itu tidak berdampak spesifik terhadap akidah kita, karena tidak ada menyangkut Tuhan di situ. Jadi masih oke lah, mengucapkan selamat tahun baru masih oke, karena tidak berdampak secara akidah. Tapi lebih baik diam, ya, lebih baik tidak usah mengucapkan apa-apa kepada mereka. Lakum dinukum waliyadin. Masalahnya kita menggunakan penanggalan Masehi. 1 Januari itu menjadi tahun baru umum, betul? Kalau Bapak Ibu pergi ke Gontor, sekolah Gontor sana, pesantren, anak-anak Gontor itu tidak tahu yang namanya penanggalan Masehi. Taunya itu Muharram. Nah, nanti itu juga yang mau kita pakai di pesantren kita itu. Anak-anak itu tidak kenal yang namanya Januari, Februari, tidak kenal mereka. Taunya mereka apa? Muharram, Safar, ya, dan seterusnya itu. Baik, silakan yang lain. Masih ada? Masih cukup untuk 2 orang lagi. Ya Ibu, silakan Ibu. Ibu tadi tunjuk. Silakan. Silakan Bu. Silakan. Pertanyaannya saya hafal dari lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Kalau kita dikasih makan sama orang Kristen itu boleh dimakan sama orang nggak? Masih. Iya. Waalaikumsalam. Dalilnya coba dibuka surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah atau surat kelima ayat 5. Pertanyaan beliau tadi, boleh nggak kita memakan makanan orang Nasrani?
Di dalam ayat itu Allah mengatakan, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu makanan orang-orang ahli kitab, sebagaimana makanan kamu pun halal bagi mereka. Yang umum ahli kitab itu adalah golongan orang Yahudi dan Nasrani. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mengatakan bahwa kata-kata ahli kitab itu kepada orang Yahudi dan Nasrani itu adalah Yahudi dan Nasrani min Bani Israel, dari keturunan Israel. Jadi Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dalam ayat itu adalah keturunan Bani Israel, bukan Bani Jawa, Bani Batak, Bani Ambon, Bani Papua. Jadi ahli kitab menurut Ibnu Umar tadi adalah Bani Israel, keturunan Israel. Kalau begitu halal makanan mereka bagi kamu. Karena orang Yahudi itu dan orang Nasrani dulu tidak makan babi, tidak makan yang haram-haram. Saya kalau pergi ke Amerika, Ustaz Ustam, saya kalau ke Amerika, kalau sulit mencari makanan orang Islam, yang saya cari restorannya orang Yahudi. Nah, itu yang saya cari. Saya kalau di luar negeri itu sulit mendapatkan makanan orang Islam, yang saya cari adalah masakannya orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu makanannya steril. Dia tidak jual khamar, tidak jual babi. Nah, tapi kalau Nasrani, dia masih jual babi. Makan babi dia, minum khamar. Nah, jadi kalau ayat ini ditaksis oleh Ibnu Umar adalah kepada ahli kitab keturunan Bani Israel. Nah, yang sekarang Nasrani sekarang ini masihkah bisa digolongkan sebagai ahli kitab? Saya tidak berani memberikan fatwa itu. Saya lebih mengikuti pendapatnya Ibnu Umar, saya lebih logis, ya. Karena ahli kitab itu ada yang lurus. Yang lurus yang mana? Pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa yang masih bertauhid dulu. Makanya ada ayat surat Al-Baqarah, coba lihat surah Al-Baqarah ayat 62. Surat kedua ayat 62. Ada ayat mengatakan begini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha falahum ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin. Sabiin itu adalah umatnya Nabi Nuh yang beriman. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa amila sholiha, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih dan tidak takut karena kelak mereka masuk surga. Nah, ayat ini bukanlah ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang sekarang. Orang Yahudi yang dikatakan dalam ayat ini yang masuk surga itu orang Yahudi dan Nasrani, umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa dulu, al-Hawariyun, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang makanan mereka itulah yang halal kita makan. Jadi kalau ibu bapak pergi ke Israel sana, ke Tel Aviv misalnya, makan makanan mereka halal, boleh, karena mereka tidak memakan yang haram. Nah, kalau yang sekarang bagaimana? Ya, yang sekarang ini
kalau saya pribadi syak, meragukan. Saya ragu. Kalau saya dikasih, saya kalau pulang kampung dulu ke rumah orang tua saya, kalau pulang, karena saya tahu orang tua saya paling doyan makan yang haram-haram, babi, anjing. Saya kalau pulang itu, saya terpaksa harus belanja alat-alat masak dulu ke pasar. Daripada saya yang ada di samak, capek, mending saya beli. Makanya dulu mak saya senang kalau saya pulang kampung. Kenapa? Perabotannya bertambah. Karena orang Batak itu kalau emaknya sudah masak tidak dimakan sama anaknya, sakit hatinya itu mendalam. Maka saya siasati, saya beli alat-alat masak yang baru, kuali yang baru, piring yang baru, ayam saya bawa, saya yang sembelih. Lalu mak saya suruh masak, barulah saya makan. Kalau tidak tersinggung dia. Jadi saya syak, ragu. Kata Nabi apa kalau ragu? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang pasti. Nah, saya ragu. Kenapa? Karena makanan mereka itu rata-rata tidak halal. Alat masaknya juga tidak halal. Betul? Jadi kalau saya pikir ibu tadi kembali kepada keyakinan ibu lah. Saya lebih thiko kepada Ibnu Umar bahwa yang dikatakan ahli kitab itu adalah keturunan Israel. Jelas bu? Baik. Ada lagi? Cukup Ustaz. Oh itu ada bapak. Satu lagi lah. Satu lagi terakhir. Saya maju pak, maju aja. Terakhir udah jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya singkat saja, Ustaz. Tadi ayat Injil mengatakan telah lahir Kristus Tuhan. Pertanyaannya, siapa bapaknya yang selama ini Ustaz dapatkan di sebelum masuk Islam? Itu satu. Yang kedua, umat Islam yang tadi keluar masuk Islam yang munafik dan lain-lain tadi berdoa saya. Kalau dia meninggal, apakah kita tidak usah ikut mensolat dan lain-lain? Begitu kira-kira pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dari yang kedua ini dulu, bagus pertanyaannya. Bagaimana orang yang sudah nyata keluar masuk akidahnya, ketika dia mati, boleh nggak kita ikut menyolatkan? Ya. Kalau yang mati itu nyata-nyata dia orang munafik, haram disolati. Kalau nyata-nyata dia orang munafik, haram disolati. Ya, karena orang munafik itu tidak berhak masuk surga. Dan tidak ada ampunan bagi orang yang munafik juga. Apa itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oh, di antara orang manusia itu ada yang pura-pura ngakunya beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi hatinya tidak beriman dia. Wa ma hum bimu'minin. Kenapa begitu? Karena fi qulubihim maradun. Hatinya udah penyakitan. Penyakit nifak. Fazadahumullahu marada. Ditambah lagi penyakit itu. Kenapa? Tidak taubat-taubat orang ini. Dikasih ceramah, malah yang menasihati yang dimusuh. Qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Oh, maka orang ini diazab oleh Allah karena mereka mendustakan, pendusta. Jadi tidak perlu disolatin orang munafik itu. Ya. Kemudian pertanyaan pertama tadi, kalau dia Tuhan, bapaknya yang mana? Hah? Nah, mereka itu dibungkus dengan 3 trinitas, Tritunggal. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Maka muncullah koreksi Quran. Baca surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu salah satu dari 3.
Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, mereka kafir. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal Tuhan itu cuma satu saja. Lam yalid wa lam yulad. Tidak lahir, tidak dilahirkan. Jadi memang kacau. Mereka itu tidak ada yang bisa memahami makna daripada Trinitas. Apakah memang Tuhan kita tiga atau satu? Siapapun pendetanya asal ditanya pasti beda-beda jawabannya. Kenapa? Karena itu memang kacau. Tidak jelas itu ajaran. Ya, makanya sekarang ini banyak tokoh-tokoh dari agama Kristen pada masuk Islam. Banyak. Di Indonesia, di Barat, di Timur, banyak tokoh-tokoh yang masuk Islam sekarang. Contoh, ada seorang profesor di Amerika masuk Islam. Enggak, dia apa di Jerman. Dulu dia ini direktur salah satu cabang NATO di Jerman. Si namanya siapa itu? Dia masuk Islam gara-gara apa? Ya, gara-gara konsep penyalipan. Dia bilang apa? Katanya Tuhan itu kan maha kuasa. Kok dia tidak kuasa menghadapi orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia? Katanya Tuhan itu maha kuasa. Kok dia tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan menghalangi orang Yahudi untuk menyalibkan dia? Lalu dibantah sama orang Kristen. Bukan tidak kuasa kata orang Kristen. Memang dia untuk disalib supaya menebus dosa manusia. Dijawab lagi sama dia. Kalau memang dia mau disalib, kenapa dia teriak-teriak minta tolong? Eli, Eli lama sabaqtani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Loh, kalau memang dia mau disalib, pasrah aja. Ini kok teriak-teriak minta tolong? Iya juga ya. Memang sudah miring ini. Mau dicari dalilnya, mau dibantah. Kata si profesor tadi, kalau dia Tuhan kan maha kuasa. Kok dia tidak kuasa menolak orang menyelipkan dia? Kan lebih hebat Tuhan daripada manusia ciptaan dia. Kata orang Kristen tadi, lah memang dia datang ke dunia mau disalib untuk menebus dosa manusia. Oke, kata si profesor tadi, kalau memang dia datang mau disalib, kenapa dia teriak-teriak minta tolong? Eli, Eli lama sabaqtani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Ya juga. Nah, jadi ini Masya Allah memang udah kacau. Islam itulah yang tegas, yang jelas, yang logis. Kalau kita gampang, urusan Tuhan itu ya sudah. Tuhan berapa? Satu. Jelas. Bagaimana bentuk Tuhan? Nah, tidak ada yang tahu. Jadi simple, nggak bertele-tele. Di mana Tuhan itu? Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah itu bersemayam di atas aras. Kayak mana bentuk bersemayam? Jangan tanya, saya pun nggak tahu. Nah, yang kau tanya bapakmu gimana? Jangan tanya Allah. Jangan dalam-dalam tanya Allah itu, ya kan? Nanti malah menyimpang, sesat. Ada orang-orang tasawuf nyari-nyari Allah, gila di akhirnya. Nah, jangan dalam-dalam kali cari Allah itu. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi. Pikirkanlah ciptaan Allah, tapi jangan kau pikirkan Allah. Allah jangan dipikirin. Nah, Bapak Ibu, cukup. Sudah jelas semuanya. Jadi janji ya Bu ya Pak ya. Tahun depan tidak ada lagi pembahasan Natal boleh apa tidak. Supaya kita bertambah ilmunya, kita pindah judul yang lain. Ya, setuju? Baik, demikian Ustaz jazakallahu khair. Sudah selesai pengajian kita 1 jam kuliah duha ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendapatkan pencerahan untuk kita jadikan pedoman. Walaupun ada beberapa ibu-ibu yang sudah mulai sesak dadanya, semoga ibu-ibu sesak dadanya itu adalah karena pembelaannya kepada Islam. Begitu juga bapak-bapak adalah bentuk cinta kita kepada Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi agama kita dari kehancuran orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada pengurus kita atas kehadirannya yang mulai ramai hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti kalau butuh brosur silakan diminta di belakang sana.
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,